Yo, balik lagi di versi kata mereka. Di sini obrolan iseng sama temen gua di sini. Dul. Dia juga berprofesi sebagai admin di salah satu page videografi, bisa kita bilang, yaitu Visual Sound sebetulnya, Dul. Bener banget. Kali ini bakal mau cerita apa nih, Dul? Nih kira-kira nih. Gue mau sharing santai aja bareng teman gue nih, gue Bang Des. Apa tuh? Nah, mungkin gue bisa dapat pencerahan ketika gue tidak begitu mengetahui tentang sebuah percintaan. Nah, kita dengar sendiri guys, percintaan guys. Bakal seru banget nih. Kalian yang punya percintaan menarik juga boleh komen di bawah. Langsung aja nih dulu. Iya. Kira-kira apa nih yang mau lu ceritain sama gue? Nah, gue ini kan belum lama ngalamin fase dimana ketika gue udah tulus sama seseorang, ketika gue udah cinta sama seseorang, dan gue udah berjuang untuk dia. Nah, sebelumnya gue mohon maaf nih, kalau gue juga karena LDR, apa mungkin karena LDR itu menyebabkan faktor yang mungkin hubungan gue ini jadi sedikit gak enak di hati gue, atau mungkin sampai jadinya gue ini tersakiti lah. Apakah LDR itu bisa menyebabkan? Bang Des, gimana nih masukan dari lu? Iya, LDR menurut gue nih ya, LDR bakal menghalangi kalian juga buat komunikasi gitu. Semakin LDR-nya makin jauh juga LDR-nya juga bakal, kalian juga komunikasinya juga bakal susah menurut gue gitu. Makanya itu kalau buat LDR gitu kan lebih baik kalian sering ketemu gitu. Tapi kalau kalian sama-sama sibuk susah juga sih sebenarnya. Nah, iya. Terus juga di LDR juga kadang ada beberapa teman gue juga yang mengalami kendala kayak macam trust issue gitu. Misal dia udah percaya sama ceweknya, tapi ceweknya juga belum tentu percaya sama lo, kayak gitu juga kan. Terus kenapa nih sama hubungan lo? Ya, mungkin hubungan gue saat ini gue udah berakhir, Bang Des. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue udah pernah cerita juga sama teman-teman gue, dan gue ngerasa bahwa apa yang gue perjuangin untuk dia, untuk hubungan gue ini udah begitu baik gitu. Gue nggak pernah mempermainkan dia. Gue ngejaga hati buat dia di sini. Gue nggak pernah yang namanya ngajak jalan cewek lah gitu, misalkan nyelingkuhin dia. Gue nggak ada niatan. Tapi gue heran gitu, kenapa ketika gue udah tulus, kita nih sebagai cowok gitu, gue udah sayang banget sama dia, tapi kenapa semua itu di luar ekspektasi gue yang gue yakin sama dia gitu. Gimana tuh Bang Des? Ya mungkin ya, balik lagi kayak tadi gue bilang tuh, komunikasi lu harus juga berjalan dengan lancar sih kalau kayak gitu. Sebelumnya lu kasih informasi dia lengkap nggak soal hubungan ini? Mungkin lu kasih informasi macem lu gawe, terus lu kasih tahu nih lingkungannya kayak gini, lu jelasin semuanya kayak gitu. Lu kira-kira lu kasih tahu nggak? Ya, gue kasih tahu ke dia. Dia terus, semua tahu lah tentang gue. Terus gimana responnya dia? Awalnya, Bang Des, itu dia kayak ngasih memegang kepercayaan gue, dan gue juga ngasih kepercayaan ke dia nih. Gue sama-sama yakin gitu sebelum 1 tahun hubungan gue ini. Tapi setelah 1 tahun gue nggak tahu kenapa gitu, apa sih yang salah dari gue nih sebagai cowok ketika gue udah yakin untuk kedepannya gitu kan. Gue berusaha penuh lah perjuangan gue ini sama dia. Nah, ketika sudah 1 tahun dia sudah mengetahui semuanya tentang gue ada sedikit aneh aja gitu Bang Des. Kenapa tuh? Yang pertama, ketika gue pengen tahu lebih dalam tentang dia, padahal dulunya dia yang lebih pengen tahu tentang gue. Gitu. Jadi perubahan sikap. Okay. Nah, gue nggak tahu dia di sana sama siapa ya kan, karena LDR juga ya kan. Dan gue sadar mungkin karena faktor gue untuk ketemu sama dia itu waktunya terbatas. Apa faktor kayak gitu juga sih gitu? Ya itu juga bisa jadi sih sebenarnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Terus gimana? Sampai sekarang hubungannya berarti udah kelar atau masih lanjut? Hubungan udah kelar. Gue tapi jujur aja gue berat banget Bang Des. Oh, kenapa tuh beratnya kira-kira? Karena gue nggak bisa ngelupain dia gitu meskipun dia nyakitin gue berkali-kali. Gitu. Emang hubungannya berarti setelah 1 tahun itu udah berapa lama jadinya? 2 tahun, 3 tahun? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Cukup lama juga ya. Lumayan. Iya, cukup.
ya sayang juga sih sebenarnya. Cuman mau gimana lagi ya, karena LDR lo juga gak bisa ngawasin dia tiap hari kan gitu. Benar. Terus next step-nya lo bakal mau gimana nih? Dan gue pesen sama dia, Apa tuh? gue sampein ke dia ketika anehnya gini, dia minta maaf sama gue, nangis, tapi dia nangis nyebutin nama cowok lain dan dia ngomong kalau dia tuh sayang. Wah. Gue ngerasa dia nangis sama gue minta maaf, Oke. tapi dia ngomong maaf kalau dia sayang sama cowok lain. Lu bayangin Bang Des kalau di posisi gue, dia nangis, gue kira dia minta maaf sungguh-sungguh pengen memperbaiki, taunya ya itu jauh banget sama yang pikiran gue. Itu bangsat juga tuh cewek. Waduh. sakit Gua juga nggak bisa spekulasi apa-apa ya. Mungkin dia emang menyesal karena itu. Iya. Tapi juga bisa jadi. Benar. Sama cewek zaman sekarang kan main-main di belakang juga bisa gitu. Iya. Gue juga nggak tahu harus gimana kan. Tapi saran gua buat lu sih, yang penting lu harus semangat nih. Iya, Dengan kesendirian lu lebih harus bisa gedein admin lu sendiri kan. Iya benar. Terus juga lu harus bisa lapang dada, lepasin itu semua. Benar. Gue yakin di sana banyak cewek-cewek juga yang lebih baik dari dia gitu. Betul banget Bang Des. Mungkin beberapa ketika gue sharing juga sama teman-teman gue nanya tentang gimana sih ketika kita menghadapi tentang perasaan sama seorang wanita. Banyak juga yang ngasih support ke gue bahwa ya lu nggak boleh stuck di situ aja. Ya. Lu udah disakitin, lu udah dibikin jatuh. Apa lu masih mau ngejar dia? Ya mungkin gue bodoh waktu itu. 3 kali lebih mungkin gue diputusin, tapi gue masih ngejar dia. Dan sampai gue ngerasa kayaknya ketika gue ngejar dia, itu dia jadi besar kepala mungkin. Menurut lu gimana sih kalau cewek nih sebenarnya dia udah bosen sama kita nih sebagai cowok. Nah kita ini masih ngejar dia. Nah si cewek itu bakal ngerasa gimana sih? Kalau pandangan lu dia ngerasa, ya, pandangan gue sih dia kayaknya ngerasa seenak-enaknya jadinya sama lu kayak gitu. iya. Dan itu juga gak bagus buat lu. gak bagus juga sih buat lu Terus ya. tadi yang lu bilang lu sering putus nyambung Iya. itu juga menurut gua gimana ya, kayak lu nggak belajar gitu dari satu cewek gitu. Harusnya lu belajar lebih lagi, atau lu bisa ambil sikap yang lebih simpel lagi gitu. Benar. Misalnya lu lebih tegas, atau lu lebih nggak kasih dia sesuatu yang bikin dia jadi manja gitu lah. Bener sih. Cuman berarti nih saat ini gue fokus memperbaiki diri gue, kejar passion gue lebih baik lagi. Dan mungkin boleh nggak sih kalau misalkan gue nggak terpaku sama satu cewek? Boleh banget. Boleh lah. banget. Boleh banget lah. Boleh dong. Boleh lah. Sekarang lu jomblo, lu bebas. Bebas ya. Gitu. Masih banyak Lu mau cewek. Iya. bener. Lu bisa juga fokus di karir lu, gedein namanya itu Buktikan visual kalau science. Oh, itu dia. Cewek gak cuma satu. Harus buktiin semuanya. Lu harus bangkit lagi. Tuh ntar dia juga bakal nyesel kalau ngeliat lu ntar gede. Sukses. Gua yakin itu. Gue akan buktikan ke dia, dan gue juga naruh pesan ke dia. Gue salah nggak nih di posisi gue ketika gue memberikan pesan terakhir buat dia? Semoga lu baik-baik aja di sana. Jangan sampai lu merasakan apa yang gue rasakan saat ini. Yang gue takutin kayak gitu dia. Karena kan posisinya gue nggak salah kan Bang Des? Benar. Iya kan? Iya. Meskipun dia minta maaf, gue ikhlas. Ya. Nah, tuh. Balas dendam terbaik ada dengan cara kesuksesan. Nah, itu dia. Balas dendam yang terbaik adalah dengan Kesuksesan. Gue bakal buktiin dah. Semoga lu nonton ya Bang Des ya. Iya. Berharap dia nonton gitu. Gini, kalau buat cewek-cewek nih yang suka cheating, kalau nggak cowok nih buat cheating, udahlah nggak usah cheating lah. Udah 2020 bro. Nah, Kita tuh harus lebih maju, harus lebih dewasa, harus punya pandangan hidup juga lebih bagus. benar. Gitu. Kalau lo mau hidup dengan hubungan yang sehat, ya jalani dengan sehat gitu. Nggak usah toksik lah. Gitu. Benar, Udah Bang bukan saatnya. Benar banget. Terus kesibukan lo di Visual Science sekarang ngapain aja? Ya alhamdulillah gue masih jalanin Mm-mm. sebagai admin. Gue masih terus bisa mengapresiasi ke depannya, dan gue bakal bikin program-program yang mungkin nextnya gue akan support filmmaker pelajar di Indonesia juga. Oh, berarti bakal ada lomba gitu dong, filmmaker. Gue bakal support. Jadi bukan hanya satu channel. Ada mungkin nanti bakal banyak channel YouTube yang khusus film yang bakal gue support. Nah caranya itu nanti gue akan jelasin. Boleh DM atau WhatsApp aja ke nomor gue. Oh gitu. Gue bakal support gitu. Visual Science itu sekarang konsepnya macam apa?
repost atau apa? Yang pertama mungkin ya repost sebuah apresiasi karya teman-teman yang pastinya gue harus bisa mengapresiasi karya dari teman-teman di Indonesia seluruhnya. Itu satu tujuan gue. Nah yang kedua gue juga harus bisa memberikan motivasi buat mereka. Contohnya ketika gue repost video-video yang mungkin akan jadi inspirasi untuk mereka gitu, yang mereka mungkin wah belum pernah bikin video itu, akhirnya mereka ingin mencoba untuk membuat video kayak gitu. Yang ketiga programnya gue akan mengapresiasi, ini sebenarnya tujuan awal gue ketika gue suka banget yang namanya film, gue juga masih belajar di dunia film, gue juga pengen mengapresiasi hasil karya film teman-teman pelajar di Indonesia. Ini program yang akan gue jalanin. Gitu. Itu Terus nextnya ada bakal project apa lagi nih buat Visual Sans? untuk project insya Allah gue bakal ngasih free footage. Karena free footage tuh ya? Nah, free footage gue pengen banget ngasih free footage lagi untuk teman-teman Visual Sans juga, dan juga berkat official kata mereka juga yang ingin bekerja sama, dan Visas juga ingin juga bekerja sama dengan official kata mereka. Gue respect banget pokoknya buat teman-teman juga. Kalau misalkan ada ide buat konten seperti apa, boleh banget komentar aja di kolom komentar Visans. Dan gue juga berterima kasih nih sama Bang Des yang udah mau Thank you sharing banget, Bang sore Des. hari ini sembari santai kan, sembari enjoy gitu. Gue pokoknya thank you banyak nih Iya, Bang Des. thank you sama-sama juga. Ah. Oke, gitu aja teman-teman versi kata mereka. Stay tune terus, nextnya bakal siapa yang bakal gue undang di sini. Oke, see you. Thank you Next banyak.